Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya, Ibu Miftah, mahasiswa Tadris Matematika IAIN Bengkulu. Anak-anak, anak-anak, pada video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang materi-materi dari relasi dan fungsi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar sedikit tentang soal latihan relasi dan fungsi. Di sini saya ada beberapa soal yang akan dibahas. Yang pertama, buatlah diagram kartesius yang menyatakan relasi kurang dari himpunan P dengan anggota 0, 2, 4, 6 ke himpunan Q dengan anggota 1, 2, 4, 8. Soal yang kedua, jika diketahui himpunan A dengan anggota bilangan asli ganjil kurang dari 10 dan himpunan B dengan anggota bilangan kuadrat yang kurang dari 30, maka banyak semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B adalah. Selanjutnya, soal yang ketiga, grafik dari fungsi f memetakan x ke x ditambah 1 adalah. Oke, kita bahas yang pertama. Buatlah diagram kartesius yang menyatakan relasi kurang dari himpunan P dengan anggota 0, 2, 4, 6 ke himpunan Q dengan anggota 1, 2, 4, 8. Nah, anak-anak, pertama-tama kita buat dulu diagram kartesiusnya. Kita buat diagram kartesiusnya seperti ini. Selanjutnya, kita letakkan himpunan P dengan anggotanya pada sumbu X. Seperti ini. Dan anggota himpunan Q dengan anggotanya pada sumbu Y. Seperti ini. Selanjutnya, kita lihat relasi dari dua himpunan tersebut. Relasinya adalah relasi kurang dari. Nah, selanjutnya kita lihat anggota himpunan P yang kurang dari anggota himpunan Q yang mana saja. Kita mulai dari yang 0. Sini 0 pada anggota himpunan P kurang dari angka berapa pada anggota himpunan Q? Yaitu kurang dari angka 1, 2, 4, dan 8. Maka titiknya dapat kita letakkan di sini. Selanjutnya, 2 pada anggota himpunan P kurang dari angka berapa? Kurang dari angka berapa pada anggota himpunan Q? Yaitu kurang dari angka 4 dan 8. Sehingga titiknya kita letakkan di sini. Selanjutnya, 4 pada anggota himpunan P kurang dari angka berapa pada anggota himpunan Q? Yaitu kurang dari angka 8. Maka titiknya kita letakkan di sini. Selanjutnya, 6 pada anggota himpunan P kurang dari angka berapa pada anggota himpunan Q? Yaitu kurang dari angka 8. Maka titiknya di sini. Nah, anak-anak, inilah gambar dari diagram kartesius yang menyatakan relasi kurang dari himpunan P ke himpunan Q. Selanjutnya, kita bahas soal yang kedua. Jika diketahui himpunan A dengan anggota bilangan asli ganjil kurang dari 10 dan himpunan B dengan anggota bilangan kuadrat yang kurang dari 30, maka banyak semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B adalah. Anak-anak, untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B, pertama-tama kita lihat himpunan A, anggotanya ada berapa. Nah, anggota himpunan A
ini kita data. Katanya anggotanya adalah bilangan asli ganjil kurang dari 10. Bilangan asli kan mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini yang diminta adalah bilangan asli ganjil yang kurang dari 10. Berarti ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, jadi anggota himpunan A-nya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, selanjutnya kita lihat anggota himpunan B. Anggota himpunan B adalah bilangan kuadrat yang kurang dari 30. Kita data. Yang pertama adalah 1. 1 ini adalah kuadrat dari 1. Kemudian 4. 4 ini merupakan kuadrat dari 2. 9 merupakan kuadrat dari 3. 16 merupakan kuadrat dari 4. 25 merupakan kuadrat dari 5. Jadi, anggota himpunan B adalah 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, selanjutnya kita lihat banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Yaitu ada 5, sehingga NA sama dengan 5. Selanjutnya, banyaknya anggota himpunan B ada berapa? Ada 5, sehingga NB sama dengan 5. Nah, anak-anak, banyaknya anggota himpunan A dan anggota himpunan B adalah sama, yaitu 5. Berarti NA sama dengan NB sama dengan 5. Selanjutnya, untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang terjadi antara himpunan A dan himpunan B, yaitu dengan cara N dikali N dikurang 1, dikali N dikurang 2, dikali titik-titik sampai dikali 2 dikali 1. Atau N-nya kita ganti dengan 5, maka 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi, banyaknya semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B adalah 120 cara. Selanjutnya, soal yang ketiga. Grafik dari fungsi f memetakan x ke x ditambah 1 adalah, nah, anak-anak, untuk menggambar grafik fungsi dari fungsi f memetakan x ke x ditambah 1, langkah pertama, kita buat dulu fungsi f yang memetakan x ke x ditambah 1 ini menjadi rumus fungsi, yaitu dengan bentuk fx sama dengan x ditambah 1. Selanjutnya, kita cari atau kita pilih minimal 2 nilai x. Nah, misal kita pilih x-nya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Selanjutnya, kita cari nilai fungsi untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Kita mulai dari x sama dengan 0. Berarti variabel x dari fungsi ini kita ganti dengan 0. Maka x0 sama dengan x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian ketika x sama dengan 4, maka f4 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti untuk x sama dengan 4 diperoleh nilai fungsinya adalah 5. Selanjutnya, kita buat tabel fungsinya seperti ini. Nah, pada baris pertama ini kita isi nilai x-nya. Yaitu tadi yang kita pilih adalah 0 dan 4. Nah, pada baris kedua ini kita isi nilai fungsinya. Fx yang kita dapat adalah ketika x-nya sama dengan 0, nilai fungsinya adalah 1. Ketika x sama dengan 4, nilai fungsinya adalah 5. Nah, untuk baris ketiga, ini kita tuliskan koordinatnya, yaitu
X, fx. Nah, anak-anak, kita ingat lagi bahwa fx itu merupakan bayangan atau peta dari x oleh fungsi x, dan fx ini dapat kita tulis dengan y, sehingga pada baris ketiga ini dapat kita tulis dengan x, y, yaitu 0,1 dan 4,5. Selanjutnya, kita gambarkan grafik fungsinya seperti ini. Lalu, kita gambarkan koordinat titiknya. Nah, pada koordinat titik yang pertama, yaitu 0,1, artinya x-nya adalah 0 dan y-nya adalah 1. Berarti titik pertama letaknya di sini. Selanjutnya, koordinat yang kedua yaitu 4,5. Artinya x-nya sama dengan 4 dan y-nya sama dengan 5. Berarti letak titiknya adalah di sini. Nah, selanjutnya kita tarik sebuah garis yang melalui dua titik ini. Nah, garis ini kita beri nama fx sama dengan x ditambah 1. Nah, anak-anak, jadi inilah gambar grafik dari fungsi f yang memetakan x ke x ditambah 1. Ya, itulah tadi beberapa contoh soal, beberapa soal dan pembahasannya. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Saya rasa cukup sekian dulu pembelajaran dari saya. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.